warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riki, NIM 190721100007. Saya sebagai pemateri ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karina Vivi Damayanti, NIM 139. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menyampaikan unsur atau elemen desain jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurida Cahyani, NIM 190721100013. Di sini saya sebagai pemateri kelima kelompok 1 kelas 3J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Ahmad Mufli, NIM 199. Saya di sini sebagai pemateri ketiga dari kelompok pertama. Saya di sini akan menjelaskan tentang teknik desain pekerjaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang desain jabatan. Tercontoh menjelaskan bahwa desain jabatan adalah rincian tugas dan cara pelaksanaan tugas atau kegiatan yang mencakup yang mengerjakan tugas. Bagaimana tugas itu dilaksanakan, di mana tugas yang dikerjakan dan hasil apa yang diharapkan. Kemudian Handoko menyatakan bahwa desain jabatan adalah fungsi penetapan kegiatan-kegiatan kerja seseorang individu atau kelompok karyawan secara organisasional yang bertujuan untuk mengatur penugasan-penugasan kerja yang memenuhi kebutuhan organisasi, teknologi, dan keperilakuan. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa desain jabatan adalah fungsi penetapan kegiatan-kegiatan kerja seseorang individu atau kelompok karyawan secara organisasional yang bertujuan untuk mengatur penugasan-penugasan kerja yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan organisasi, teknologi, dan keperilakuan. Kemudian saya akan menjelaskan konsep dan barang desain pekerjaan. Spesialisasi sumber daya manusia harus mempunyai pemahaman tentang desain pekerjaan. Hal ini karena desain atau rancangan pekerjaan merefleksikan organisasi, lingkungan, dan permintaan perilaku. Kemudian peran dari desain pekerjaan itu memberikan umpan baik terhadap kepuasan tenaga kerja dan produktivitas. Jeleknya rancangan atau desain pekerjaan berpengaruh pada rendahnya produktivitas, perputaran karyawan, absensi, keluhan, sabotase, pengunduran diri, serikat kerja, dan lain-lain. Atau elemen desain jabatan itu terdiri dari 3 macam, yaitu elemen organisasional, yang kedua elemen lingkungan, dan yang ketiga elemen keperilakuan. Elemen organisasional yaitu desain pekerjaan bersangkutan dengan efisiensi pekerjaan yang dirancang mendorong karyawan yang mampu dan termotivasi untuk mencapai keluaran maksimum. Elemen organisasional itu terdiri dari 3 macam. Yang pertama, pendekatan mekanistik, yaitu berusaha untuk mengidentifikasikan setiap tugas dalam suatu pekerjaan agar tugas dapat diatur dan menimbulkan waktu tenaga pegawai. Yang kedua, aliran kerja, yaitu suatu organisasi yang dipengaruhi oleh sifat produk atau jasa. Produk atau jasa biasanya menentukan urutan dan keseimbangan pekerjaan, sehingga dibutuhkan aliran kerja dari perusahaan. Yang ketiga, praktek-praktek kerja, merupakan cara bagaimana pelaksana kerja yang ditetapkan. Biasanya itu terbentuk dari tradisi atau kesempatan kolektif para pegawai atau bagian kontrak kerja dari serikat buruh. Yang kedua, elemen-elemen lingkungan, yaitu hampir dalam semua kegiatan personalia, para perancang pekerjaan tidak dapat mengabaikan pengaruh lingkungan eksternal. Elemen lingkungan dalam perancangan pekerjaan adalah
kemampuan dan tersedianya potensial. Misalnya itu banyak lowongan kerja yang sulit untuk diisi karena tidak tersedianya calon pegawai yang mempunyai kemampuan. Selain itu, desain pekerjaan dipengaruhi pemahaman masyarakat. Misalnya itu, masyarakat di lokasi perusahaan meskipun tidak mempunyai keterampilan, namun sering menuntut lapangan kerja. Dan yang ketiga, elemen keperilakuan. Beberapa elemen keperilakuan yang perlu dipertimbangkan dalam desain pekerjaan. Yang pertama, otonomi, yang berarti mempunyai tanggung jawab atas apa yang dilakukan. Yang kedua, variasi. Apabila kurangnya variasi pekerjaan, maka menimbulkan kebosanan. Selanjutnya, menimbulkan kelelahan sehingga tumbuh kesalahan. Ketiga, identitas tugas. Bila pekerjaan tidak mempunyai identitas, menimbulkan karyawan kurang tanggung jawab atau kurang puas atas hasil pekerjaannya. Yang keempat, umpan balik. Bila pekerjaan memberikan umpan balik atas seberapa baik pekerjaan, maka karyawan termotivasi melaksanakan dengan baik. Desain pekerjaan. Teknik desain pekerjaan ini dapat mempengaruhi tingkat spesialisasi dan dimensi psikologis pekerjaan. Dalam hal ini, dimensi pekerjaan dapat dibagi menjadi 5, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, simplifikasi pekerjaan, yaitu menyederhanakan tugas-tugas dalam suatu pekerjaan yang bertujuan agar karyawan yang kurang terlatih dalam suatu pekerjaan agar dapat mengerjakan pekerjaan dengan baik. Yang kedua, rotasi pekerjaan, yaitu memindahkan karyawan dari posisi satu ke posisi yang lain, yang bertujuan agar karyawan dapat menguasai semua jenis pekerjaan dan mengurangi kebosanan, serta membuat karyawan menjadi lebih fleksibel dalam menerima jenis pekerjaan. 3. Pemberkaryaan pekerjaan. Program ini pada umumnya memberikan lebih banyak otoritas untuk merencanakan pekerjaan-pekerjaan bagi pekerja dan juga memberi kebebasan kepada mereka-mereka untuk memutuskan cara pekerjaan tersebut diselesaikan. Diharapkan dengan hal ini mampu meningkatkan tanggung jawab pekerja. Yang keempat, pemekaran pekerjaan. Pemekaran pekerjaan yaitu menambahkan lebih banyak tugas-tugas yang berkaitan ke dalam suatu pekerjaan, sehingga karyawan mendapatkan beberapa variasi-variasi dalam pekerjaan, sehingga diharapkan dapat mengurangi kebosanan. Berbagai cara untuk memperluas pekerjaan. Yang pertama, menambahkan pekerjaan yang sama sifat dan tingkat keahlian yang dibutuhkan kepada pekerjaan semula. Yang kedua, menambahkan pekerjaan yang berbeda sifatnya, tetapi membutuhkan tingkat keahlian yang sama kepada pekerjaan semula. Yang kelima, penjelasan sasaran-sasaran pekerjaan. Penjelasan sasaran-sasaran pekerjaan dilakukan dengan harapan karyawan akan bekerja lebih giat apabila kepada mereka diperjelaskan sasaran-sasaran pekerjaan yang sedang atau akan mereka laksanakan. Sasaran yang cukup jelas akan membantu para pekerja atau karyawan untuk mengetahui manfaat dari atau sumbangan yang diberikan oleh pekerjaan yang mereka laksanakan bagi keseluruhan kegiatan operasional perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Sebagai pemateri kelima, di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi jabatan atau pekerjaan. Deskripsi jabatan atau pekerjaan adalah hasil analisis pekerjaan sebagai rangkaian kegiatan atau proses menghimpun dan mengolah informasi mengenai pekerjaan, atau dapat pula dikatakan sebagai suatu uraian dari apa yang diperlukan oleh suatu pekerjaan.
pekerjaan tidak membahas masalah orang atau pekerjaan, tetapi masalah ruang lingkup kegiatan, fungsi dasar atau tugas pokok, nama pekerjaan, wewenang dan kewajiban, tanggung jawab, kriteria penilaian, dan hasilnya. Fungsi dari deskripsi pekerjaan itu sendiri yaitu untuk menentukan yang pertama ringkasan pekerjaan dan tugas-tugas, yang kedua situasi dan kondisi kerja, yang ketiga persetujuan. Penyusunan deskripsi jabatan sangat penting, terutama untuk menghindari terjadinya perbedaan pengertian, menghindari pekerjaan terangkap, dan mengetahui batas-batas tanggung jawab serta wewenang masing-masing jabatan. Untuk selanjutnya yaitu analisis jabatan atau pekerjaan. Analisis jabatan menurut Raymond Anne dan John R. Hellenbeck adalah prosedur untuk menetapkan tugas dan tuntutan keterampilan dari suatu jabatan dan orang macam apa atau seperti apa yang akan dipekerjakan untuk pekerjaan tersebut. Tujuan dari analisis jabatan itu sendiri menurut Yoder yang pertama yaitu menentukan kualifikasi yang diperlukan pemberian jabatan, yang kedua melengkapi bimbingan dalam seleksi dan penarikan pegawai, yang ketiga mengevaluasi kebutuhan pegawai untuk pemindahan atau promosi jabatan, yang keempat menetapkan kebutuhan untuk program latihan, yang kelima menentukan tingkat gaji, upah dan pemeliharaan administrasi upah dan gaji, yang keenam menilai keluhan-keluhan yang menyoroti masalah keadilan dan kompensasi, yang ketujuh menetapkan tanggung jawab, pertanggungjawaban dan otoritas, yang kedelapan menetapkan pola yang esensial dengan penetapan standar produksi, yang kesembilan menyediakan petunjuk untuk peningkatan metode dan penyederhanaan kerja. Untuk selanjutnya yaitu manfaat analisis jabatan pada manajemen sumber daya manusia. Manfaatnya yaitu yang pertama penarikan atau rekrutmen, seleksi dan penempatan karyawan, yang kedua menentukan besarnya imbalan atau upah, yang ketiga mendesain atau merancang jalur karir karyawan, yang keempat menetapkan beban kerja yang pantas dan adil, yang kelima merancang program pendidikan dan pelatihan yang efektif. Bukan hanya itu saja, analisis jabatan juga bermanfaat bagi sumber daya manusia untuk mencapai tujuan pribadinya dengan ditempatkan pada bagian yang sesuai dengan bidang yang dimiliki. Setiap karyawan juga diberikan peluang yang besar untuk mengembangkan dirinya dan merealisasikan potensi dengan semaksimal mungkin. Untuk jenis-jenis analisis jabatan, yang pertama ada spesifikasi jabatan, yang kedua ada proses melaksanakan jabatan, yang ketiga ada kompensasi, yang keempat ada peningkatan kerja. Di dalam analisis jabatan ini ada juga metodenya. Yang pertama yaitu metode kuesioner. Metode ini menetapkan jabatan atas pertanyaan yang terdapat dalam formulir yang diisi oleh responden. Yang kedua yaitu metode deskriptif naratif yang merupakan metode pencatatan apa yang dikerjakan setiap hari, setiap waktu yang digunakan selama berlangsungnya pekerjaan dan akhir dari pekerjaan yang dilakukan. Yang ketiga yaitu metode wawancara. Metode ini dalam bentuk lisan, di mana terdapat dua orang atau lebih untuk melakukan proses tanggung jawab dengan bertatap muka. Dalam wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan yang berbeda. Pewawancara berperan sebagai pencari informasi, sedangkan terwawancara berperan sebagai pemberi informasi. Yang terakhir adalah metode observasi. Metode ini merupakan kajian yang terencana, disengaja dan mempunyai sistem tentang gejala tertentu dengan cara pengamatan dan pencatatan. Biasanya dilakukan oleh penganalisis jabatan yang terlatih. Dia dapat melakukan pengamatan non-partisipatif maupun pengamatan partisipatif.
saya akan menjelaskan mengenai spesifikasi jabatan. Yang pertama adalah pengertian dari spesifikasi jabatan. Spesifikasi jabatan adalah persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh seseorang yang menduduki suatu jabatan agar ia dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik. Selanjutnya yakni adalah tujuan dari spesifikasi jabatan. Yang pertama adalah menemukan pegawai prospektif. Spesifikasi jabatan penting dalam mendapatkan calon pegawai untuk pekerjaan tertentu sesuai dengan rumusan spesifikasi jabatan yang telah ada. Spesifikasi jabatan membantu organisasi dalam proses rekrutmen dan seleksi pegawai melalui penyediaan serangkaian daftar pertanyaan jabatan yang dibutuhkan oleh organisasi. Yang kedua adalah menggambarkan calon pegawai. Nah, di sini spesifikasi jabatan yang ada dalam program rekrutmen dan seleksi merupakan gambaran tentang calon pegawai yang akan bekerja di dalam organisasi. Spesifikasi jabatan merupakan pangkal dari mengenali calon pegawai dengan baik. Jika spesifikasi jabatan mampu disusun dengan baik, maka calon pegawai yang akan direkrut oleh organisasi akan menjadi lebih baik. Nah, yang ketiga adalah menyusun kompetensi inti organisasi. Maksudnya, organisasi harus menetapkan kompetensi inti organisasi serta spesifikasi jabatan yang dibutuhkan untuk membantu organisasi dalam melaksanakan kompetensi lainnya, agar dalam pemilihan seseorang atau pegawai itu bisa mendapatkan pegawai yang lebih baik. Nah, yang keempat yakni adalah menggambarkan kompetensi pegawai. Spesifikasi jabatan penting dalam mengidentifikasi komponen yang dimiliki oleh pegawai. Organisasi dapat mengidentifikasi tugas dan pekerjaan inti yang paling tepat sesuai dengan kompetensi pegawai. Yang kelima adalah orientasi bagi calon pegawai. Nah, maksudnya di sini adalah calon pegawai dapat menentukan apakah dirinya berkualifikasi sesuai dengan spesifikasi jabatan yang tersedia atau tidak. Karena ini memberikan gambaran tentang bagaimana kecocokan antara organisasi, pegawai, dan spesifikasi jabatan lainnya. Selanjutnya adalah isi spesifikasi jabatan. Yang pertama adalah keterampilan. Setiap jabatan memerlukan keterampilan yang berbeda-beda dalam menyelesaikannya. Oleh karena itu, pegawai harus memiliki keterampilan tertentu dan berbeda dari orang lain agar mampu bekerja lebih optimal. Yang kedua adalah pengetahuan. Pengetahuan yang dimiliki pegawai hendaknya disesuaikan dengan jabatan yang diembannya, sehingga ia akan mampu untuk melaksanakan jabatan dengan baik. Semakin tinggi jabatan yang diemban oleh pegawai, maka pengetahuan yang dimiliki pegawai harus semakin tinggi juga. Nah, yang ketiga adalah kemampuan. Kemampuan merupakan sekumpulan pencapaian pegawai yang meliputi keterampilan, pemahaman, dan atribut individual yang lebih memungkinkan pegawai menghasilkan kinerja yang optimal bagi organisasi. Kemampuan yang tinggi yang dimiliki oleh pegawai terkait dengan jabatan yang diembannya akan memudahkannya untuk menyelesaikan pekerjaan lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Nah, selanjutnya adalah kepribadian. Pegawai harus memahami kepribadiannya sendiri dan berusaha untuk menimbulkan kekuatan atau sisi positif dari kepribadiannya tersebut. Karena kepribadian merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang keberhasilan suatu pekerjaan untuk mengemban jabatan yang ada di dalam organisasi. Nah, yang selanjutnya adalah minat. Minat berhubungan dengan kecenderungan terkait dengan apa yang disukai oleh pegawai. Minat adalah sebuah bentuk penilaian. Jadi, jika seseorang memiliki minat dalam organisasi tersebut, maka ia semakin mudah untuk diterima dalam organisasi tersebut atau dalam suatu pekerjaan tersebut. Selanjutnya adalah manfaat spesifikasi jabatan. Yang pertama adalah sebagai dasar untuk melakukan evaluasi jabatan. Yang kedua adalah sebagai dasar untuk menentukan standar kinerja pegawai. Yang ketiga adalah sebagai dasar untuk melakukan rekrutmen, seleksi, dan penempatan pegawai baru.
Yang keempat adalah sebagai dasar untuk merancang program pendidikan dan pelatihan bagi pegawai. Yang kelima adalah sebagai dasar untuk menyusun jalur promosi bagi pegawai. Yang keenam adalah untuk merencanakan perubahan dalam organisasi dan menyederhanakan kerja yang ada di dalam organisasi. Yang ketujuh adalah sebagai dasar untuk mengembangkan program kesehatan dan keselamatan kerja pegawai.